Dr. Esmarini, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya, bagian ilmu kesehatan anak. Hari ini saya akan bicara mengenai imunisasi, terutama imunisasi pada anak di era COVID-19. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu bahwa imunisasi itu sangat penting bagi anak, karena dengan memberikan imunisasi, maka anak akan terhindar dari penyakit-penyakit tertentu. Kalau semua anak diberikan imunisasi, maka nanti kejadian dari penyakit tersebut akan berkurang di masyarakat dan secara lebih luas akan menghilangkan suatu penyakit dari dunia ini, sama seperti yang sudah kita saksikan keberhasilan program imunisasi variola, sehingga sekarang ini kita tidak lagi menemukan penyakit cacar di dunia ini. Pada saat ini kita semua di belahan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, dan ini berdampak kepada program imunisasi. Karena apa? Karena Bapak Ibu dilarang untuk berkerumun. Karena itu banyak ketakutan dari ibu-ibu untuk membawa anaknya ke sarana pelayanan imunisasi, apakah itu di posyandu, di puskesmas maupun di rumah sakit, sehingga ada ketakutan dari kita bahwa program imunisasi akan menurun cakupannya. Dan bukan tidak mungkin nanti bukan hanya pandemi penyakit COVID, tetapi juga sangat mungkin akan menjadi wabah dari penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Karena itu saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap memberikan imunisasi pada anak-anak mereka. Jadi imunisasi di Indonesia ini ada banyak, Ibu. Ada BCG untuk mencegah penyakit TBC, ada polio untuk mencegah kelumpuhan karena polio, ada DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertussis, tetanus, kemudian juga ada hepatitis B untuk mencegah kuning karena hepatitis B, ada HIV untuk mencegah radang selaput otak atau meningitis, kemudian juga ada MR, morbili dan rubella untuk mencegah penyakit rubella dan campak pada anak. Nah, dengan adanya pandemi COVID, maka sangat mungkin ibu-ibu takut ke puskesmas atau ke posyandu yang sekarang memang banyak tidak mengadakan pelayanan, tetapi kita di puskesmas maupun rumah sakit masih tetap memberikan pelayanan. Karena itu ibu-ibu harus tetap melengkapi imunisasi pada anak. Yang harus diperhatikan bahwa ibu-ibu harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi ibu yang mengantar bayi atau anaknya harus pakai masker. Anak-anak juga seperti itu. Kalau dia sudah berusia di atas 2 tahun, maka anak-anak juga boleh menggunakan masker. Tapi kalau anaknya di bawah 2 tahun, mereka mungkin akan tidak terbiasa menggunakan masker, mungkin akan rewel kalau menggunakan masker. Karena itu kita anjurkan untuk pakai face shield. Itu untuk protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh ibu pada saat mau berangkat ke fasilitas kesehatan. Kemudian selama di fasilitas kesehatan, ibu-ibu juga harus memperhatikan ada jarak di antara pengunjung puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian kalau bisa ada yang sudah mendaftarkan dulu anaknya di puskesmas atau rumah sakit, sehingga pada saat anak datang mereka tidak lagi duduk di dalam antrian yang lama. Jadi setelah selesai datang, didaftarkan, mereka langsung diberikan imunisasi. Kemudian setelah diobservasi mungkin 15 menit, jangan lagi ibu-ibu keliling ke rumah sakit, karena anak-anak juga harus segera meninggalkan rumah sakit. Begitu juga orang tua. Kemudian jangan lupa bahwa sebelum melakukan sesuatu ibu cuci tangan, dan apalagi setelah melakukan imunisasi cuci tangan dulu secepatnya gitu. Kemudian jangan sampai mereka duduk dekat-dekat orang sakit. Biasanya di puskesmas ataupun di rumah sakit kita memberikan tempat yang terpisah antara anak sehat atau anak yang akan diimunisasi dengan anak-anak yang sakit. Itu yang
bisa kita lakukan pada saat memberikan imunisasi. Jadi saya ingatkan bahwa tidak ada toleransi bahwa imunisasi boleh ditunda karena ibu nggak bisa datang ke rumah sakit, karena kita takutkan akan terjadi wabah bila cakupan imunisasi ini akan berkurang. Jadi ibu tetap harus sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kalaupun benar-benar ada misalnya sedang PPKM gitu ya, atau kasusnya sangat tinggi, ibu takut ke rumah sakit, maka boleh ditunda, tapi jangan sampai lebih dari 2 minggu. Karena kalau sudah lebih dari 2 minggu, kita takutkan antibodi yang ada pada anak itu sudah sangat rendah, sehingga sangat mungkin anak tadi tidak lagi punya kekebalan terhadap penyakitnya. Sehingga saat inilah mungkin akan terjadi anaknya sakit, atau kalau banyak anak sakit maka akan terjadi wabah. Jadi yang boleh ditunda itu paling lama 2 minggu. Kemudian ikuti jadwal yang seperti biasa. Tetapi kalau anak ibu sedang terkena COVID, karena anak-anak juga bisa loh Bu kena COVID, maka kalau anak ibu kena COVID, benar dia harus ditunda dulu. Jadi obati dulu COVID-nya, setelah sembuh nanti bulan depan baru boleh diberikan imunisasi. Gitu Ibu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Dies Natalis Eka Unsri, maju jaya.